Sebelumnya, pemimpin Amerika Serikat Joe Biden menyamakan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan kelompok militan Hamas di Gaza, Palestina. Atas perbandingan tersebut, Kremlin merasa tersinggung. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov Jumat 20 Oktober mengatakan bahwa Rusia tidak terima dengan perbandingan Putin dengan Hamas. Kremlin menyebut pernyataan seperti itu kepada Federasi Rusia dan Putin tidaklah pantas. Ia pun mengatakan bahwa retorika yang dibuat Biden tidak cocok untuk pemimpin negara yang bertanggung jawab. Diberitakan sebelumnya, Biden mengutuk tindakan Hamas dan Putin dalam pidatonya pada Kamis lalu. Ia menyebut serangan terhadap Israel dan invasi ke Ukraina memiliki motif yang sama. Meski Hamas dan Putin memberikan ancaman yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yakni keduanya ingin menghancurkan demokrasi di negara tetangga mereka sendiri. Sebelumnya, Putin juga bereaksi saat diremehkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Putin menyebut Joe Biden masih perlu banyak belajar untuk menghormati orang lain. Tanggapan Putin ini disampaikan saat menghadiri forum internasional Belt and Road di Beijing pada Rabu 17 Oktober. Putin mengakui Joe Biden memang politisi yang berpengalaman, namun harus tahu cara menghormati orang dan negara ini. Militer Israel mengklaim menghancurkan terowongan milik Hamas pada Jumat 20 Oktober 2023. Infrastruktur bawah tanah tersebut hancur saat Angkatan Udara Israel melakukan serangan balasan menyusul penembakan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Melansir The Time of Israel Sabtu 21 Oktober, IDF mengatakan pihaknya menyerang beberapa pusat komando Hamas dan terowongan bawah tanah sepanjang hari. Dalam penyerangan ini, seorang insinyur senior kelompok Hamas dilaporkan terbunuh. Senior Hamas yang terbunuh adalah Mahmoud Sabih. Dia merupakan kepala unit yang mengembangkan senjata untuk Hamas, pesawat tak berawak dan bertukar pengetahuan dengan kelompok-kelompok teroris lainnya di Timur Tengah. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengunjungi perbatasan Gaza. Ia melakukan pertemuan dengan pasukan Israel di tengah persiapan melakukan operasi darat di Gaza. Puluhan ribu tentara berkumpul di dekat perbatasan dengan jalur Gaza. Di saat bersamaan, pihak berwenang setempat mengatakan bahwa roket-roket ditembakkan dari Gaza ke kota Askelon di pesisir selatan dan menyebabkan kerusakan. Satu roket menghantam sebuah rumah secara langsung, sementara roket lainnya menghantam beberapa mobil. Kelompok Hamas juga menembaki Sderot, Asdod, dan beberapa kota di dekatnya. Pemerintah kota Sderot menyatakan sebuah roket yang mendarat di kota bagian selatan merusak sebuah jalan dan halte bus, namun tidak ada yang terluka. Serangan roket tersebut terjadi ketika Hamas membebaskan 2 sandera asal Amerika Serikat yang diculik selama invasi 7 Oktober lalu. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa secara diam-diam mendorong Israel untuk menunda serangan darat di Gaza. Pasalnya, negara Barat khawatir invasi di Gaza hanya akan menggagalkan upaya untuk menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Melansir European Tour Sabtu 21 Oktober, hal ini disampaikan seorang pejabat diplomatik senior. Saat ini perwakilan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa itu sedang bernegosiasi dengan militan Hamas, meskipun tidak ada jaminan bahwa upaya ini akan berhasil, namun sumber mengatakan bahwa Hamas mungkin akan setuju untuk membebaskan beberapa sandera sipil tanpa meminta imbalan ke Israel. Disebutkan Israel juga telah menyetujui untuk menunda operasi darat di jalur Gaza. Para pejabat juga khawatir bahwa invasi Israel ke Gaza dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut dan menarik pihak lain dalam konflik tersebut, termasuk kelompok pro-Iran di Lebanon dan tempat lain yang pada akhirnya memerlukan intervensi Amerika Serikat. Pada Jumat 20 Oktober kemarin, Hamas secara sepihak membebaskan 2 sandera warga negara Amerika Serikat karena alasan kemanusiaan. Sebelumnya, militer Israel mengatakan bahwa tujuannya menyerang Gaza adalah untuk melenyapkan militan Hamas beserta infrastrukturnya. IDF menegaskan pihaknya menargetkan semua wilayah di mana Hamas beroperasi dengan meminimalisir korban sipil. Perang antara militer Israel dengan militan Hamas telah memasuki hari ke-14 per Sabtu 21 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel merilis rekapnya selama 2 pekan berperang melawan Hamas di jalur Gaza.
Melalui unggahan Twitter resminya, IDF mengatakan bahwa kelompok militan Hamas telah menembakkan setidaknya 6.900 roket dari Gaza ke wilayah Israel. Dari jumlah tersebut, IDF berhasil menggagalkan setidaknya 450 peluncuran roket. Selain itu, sebanyak 1.400 orang tewas dan 4.600 lainnya mengalami luka. IDF mengatakan Hamas menyandera lebih dari 200 warga Israel. Dalam perangnya melawan Hamas, IDF mengklaim telah menewaskan lebih dari 1.000 militan Hamas, namun banyak di antaranya telah menyusup ke wilayah Israel. Tidak hanya itu, IDF juga melenyapkan puluhan pemimpin senior kelompok Hamas di jalur Gaza. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat diam-diam mendorong militer Israel untuk menunda operasi darat di jalur Gaza, sebab serangan di Gaza dikhawatirkan akan menggagalkan upaya untuk menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Disebutkan Israel juga telah menyetujui untuk menunda operasi darat di Gaza. IDF secara brutal menyerang kelompok Hamas dan Hizbullah pada malam hari. IDF menggunakan jet tempur dalam serangan yang dilancarkan pada Sabtu 21 Oktober itu. IDF merilis video serangan malam hari melalui unggahan Telegram resminya. Pasukan pertahanan Israel menargetkan sejumlah besar sasaran Hamas di seluruh jalur Gaza. Di antara yang dihancurkan adalah pusat komando operasional, peluncur rudal anti-tank, dan fasilitas infrastruktur strategis Hamas yang digunakan untuk tujuan teror. Selain itu, IDF juga menyerang peluncur rudal anti-tank, penembak jitu, dan pos-pos pengamatan Hamas yang terletak di gedung-gedung bertingkat. Israel juga menyerang target-target Hizbullah sebagai tanggapan atas tembakan roket dan rudal anti-tank. Disebutkan bahwa target-target ini termasuk instalasi militer dan infrastruktur kelompok Hizbullah. IDF mengklaim serangan yang berhasil terhadap peluncuran rudal anti-tank yang terletak di sepanjang perbatasan dan dikerahkan ke Israel. Kelompok militan Hamas Palestina menunjukkan mereka dengan mudah melintasi pagar perbatasan Israel di Gaza dalam serangannya pada 7 Oktober lalu. Dalam rekaman tersebut terlihat bagaimana pasukan Hamas melubangi pagar di perbatasan Israel. Setelah menerobos beberapa pagar, Hamas lalu melepaskan tembakan secara acak ke rumah-rumah hingga menciptakan pertempuran dengan tim keamanan setempat. Video ini dirilis oleh kelompok South First Responders di Telegram pada hari Senin 16 Oktober. حسن مو فزتك انا احط عليها الله يا شباب تشاهدوا شاهدوا اعلام اطلع اعلام روح عمي يلا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله هو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الله اكبر روح وين عطلع روح أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر كبر روح تعال جسر يا ابو عيسى الصلاة يعطوني شطارات
الله أكبر. نحن في عقل دارهم، استخدمنا ولا تستبدلنا. الله أكبر. يلا 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 الجنة شباب. ليش؟ يلا وين التأمين؟ وين الأربجة أول حاجة تخش صح؟ يلا يلا يا شباب، يلا همتكم همتكم. طوق على السيارة. السيارة يا راجل. خش يا راجل، خش خش فتحك روحوا. بسم الله. يلا يلا بسم الله فاتحين. اليوم نغزوهم ولا يغزونا. في شاب غاد بيصرخ. ايش؟ في شاب بينادي غاد، شوفوا ايش بده. ايش؟ ايش؟ تعال. مين هذا؟ كتوم تعال. ابن هاتوه. هوش كان بيحكي ابن الحرام، قدروا طخنا بيكا. Pasukan pertahanan Israel mengatakan masih ada 4 rumah sakit di Gaza Utara yang menolak untuk dievakuasi. Kelompok militan Hamas di Gaza kemungkinan menggunakan rumah sakit tersebut untuk berlindung dari Israel. Demikian diungkap oleh seorang pejabat keamanan Israel sebagaimana dilansir The Times of Israel Sabtu 21 Oktober. Pejabat itu menyebut di utara jalur Gaza terdapat 20 rumah sakit. Hingga saat ini 6 rumah sakit sudah dikosongkan, sementara 10 rumah sakit belum dikosongkan dan 4 lainnya menolak dievakuasi meski ada seruan dari IDF untuk pindah ke selatan. Ia mengatakan memang sulit bagi beberapa rumah sakit untuk memindahkan pasien yang terluka parah dan sakit, namun militer Israel memiliki hubungan langsung dengan hampir semua manajer rumah sakit dan mendorong mereka untuk mengungsi. Pejabat tersebut menuding Hamas menggunakan beberapa rumah sakit sebagai tempat berlindung karena Hamas mengetahui rumah sakit adalah tempat yang sensitif dan Israel menghindari serangan ke tempat tersebut. Are you seriously keep on asking me about Palestinian civilians? What's wrong with you? Have you not seen what happened? We're fighting Nazis.
Mantan Perdana Menteri Israel marah-marah melalui siaran televisi. Selain itu, seorang anggota parlemen Israel juga mengancam akan membuat Moskow membayar akibat karena diduga mendukung perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mengutip Tribunnews.com, anggota parlemen Israel Amir Weidman mengancam Moskow melalui saluran pemerintah Rusia yakni RT News. Ketua Kaukus Libertarian di Partai Likud yang berkuasa di Israel itu menegaskan bahwa Israel akan menyelesaikan perang ini. Ia meyakini pasukan pertahanan Israel akan menang karena dianggap lebih kuat dari Hamas. Selain ini, kata Amir Weidman, Rusia akan menanggung akibatnya. Seperti diketahui, sejak dimulainya perang Hamas dan Israel di Gaza, pemerintah Rusia terus menyerukan penyelesaian damai. Pekan ini, negara tersebut menyusun resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Tuduhan Weidman tersebut mengikuti jejak klaim liar lainnya yang dibuat oleh para pejabat Israel dan mantan pejabat Israel. Ex-PM Israel, Naftali Bennett, mengacam pewawancara TV Media Barat yang berbicara tentang penderitaan yang dihadapi warga Palestina di jalur Gaza. Bahkan ia menuduh pembawa acara tersebut memutar narasi demi kepentingan Palestina. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay the price. Russia also. Now listen to me very carefully. We are going to finish with these Nazis. We're going to win this war. It's going to take the time it's going to take, but we're going to win this war. Afterwards, we're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia. Israel memperingatkan warganya untuk segera meninggalkan Mesir dan Yordania ketika ketegangan regional meningkat akibat perang di Gaza. Seruan ini disampaikan oleh Dewan Keamanan Nasional pada Sabtu 21 Oktober. Melansir Al Jazeera, Dewan Keamanan Israel menaikkan peringatan perjalanannya untuk Mesir dan Yordania ke level 4 atau ancaman yang tinggi. Keputusan ini juga menaikkan tingkat ancaman bagi Maroko menjadi 3 dan menyarankan warga Israel untuk menghindari perjalanan yang tidak penting. Pengumuman Dewan ini muncul karena kekhawatiran para pelancong Israel akan menjadi sasaran aksi-aksi protes di Timur Tengah. Sebelumnya, Israel menarik kembali diplomatnya dari Turki sebagai tindakan pencegahan keamanan. Pernyataan itu juga merekomendasikan warga Israel untuk menghindari tinggal di negara-negara Arab lainnya, termasuk Turki, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Dan mereka juga menyarankan warga Israel untuk tidak melakukan perjalanan ke negara-negara termasuk Malaysia, Bangladesh, Indonesia, dan Maladewa. Pelaku dibalik pemboman rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza hingga kini belum diketahui. Pihak Palestina maupun Israel saling menyalahkan atas serangan mematikan tersebut. Terbaru, Direktorat Intelijen Militer Perancis atau DRM pada Jumat 20 Oktober mengungkap hasil temuannya. Melansir Reuters, DRM menyebut terjadinya ledakan di sebuah rumah sakit di Gaza bukan disebabkan oleh serangan rudal Israel. Menurut mereka, ledakan tersebut kemungkinan besar melainkan disebabkan oleh roket Palestina. Menurut DRM, kawah yang muncul di kompleks rumah sakit terlalu kecil untuk disebabkan oleh rudal Israel. Mereka menambahkan bahwa kelompok-kelompok Palestina memiliki roket berkaliber kecil dengan daya ledak seperti itu. DRM biasanya tidak merilis informasi semacam itu, namun atas instruksi Presiden Prancis, Emmanuel Macron, DRM memutuskan untuk mempublikasikan temuannya karena adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang bertanggung jawab. Laporan tersebut mengesampingkan berbagai kemungkinan termasuk pecahan dari sistem pertahanan udara Iron Dome Israel atau rudal yang dicegah sebagai penyebabnya. Sebagian analisis didasarkan pada materi sumber terbuka mulai dari kerusakan struktural ringan di rumah sakit termasuk beberapa jendela yang pecah, beberapa kendaraan yang hancur dan relatif terbatasnya barang-barang milik warga sipil di lokasi ledakan. DRM tidak dapat memberikan titik keberangkatan yang tepat dari roket yang gagal tersebut dan tidak menyalahkan kelompok tertentu. Pandangan intelijen militer Prancis ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat. Sebuah laporan intelijen Amerika Serikat yang tidak dirahasiakan menilai Israel tidak bertanggung jawab atas ledakan rumah sakit di Gaza yang menewaskan 471 orang tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.